Kamu yang tinggal sempit di perkampungan kota selama 3 tahun. Untuk melepaskan diri dari kutukan, kemiskinan turun-temurun. Pernah bekerja di lokasi konstruksi. Pernah menjadi petugas kebersihan area publik. Bahkan kotak makanan pun penuh dengan materi ujian masuk. Ding. Terdeteksi tekad hidup sang host naik mentok. Sistem rebahan jadi tajir aktif, cukup ngebin dan langsung dapat Rp1 per detik. Aktivasi hanya perlu 3 kali suka. Apakah Anda yakin? Kamu menggeser layar ponsel dan tertawa sinis. Iklan pop-up seperti ini bisa saya laporkan 8 kali dalam sehari. Tapi jari telunjukmu tak terkendali menekan 3 kepala anjing. Ding. Mode pendapatan pasif telah diaktifkan. Ponsel Secon di tanganmu tiba-tiba bergetar hebat. 0,99 yuan. Angka di belakang koma masih dibulatkan. Tingkat keajaiban ini setara dengan ujian SpongeBob. Di depan mata, semuanya tiba-tiba meledak. Aliran data mas, kolam dana survival 010000000. Kecepatan saat ini Rp1 per detik. Kamu mencengkeram paha untuk menghitung. 60 per menit cukup buat bayar listrik air. 3.600 per jam cukup buat bayar sewa rumah. 86.400 per hari. Ini lebih tinggi dari gaji CEO perusahaan terdaftar. Wah, ternyata bernapas benar-benar bisa menghasilkan uang. Kuncinya adalah sistem rusa ini ternyata memiliki pertumbuhan atribut. Mengumpulkan modal 1 juta bisa membuka mode kritikal. Nanti apakah itu peningkatan geometris atau ledakan eksponensial? Siapa yang peduli? Lagi pula, mulai hari ini, setiap kali ATM melihatku, dia harus memanggilku ayah. Saat itu, kamu tiba-tiba teringat. Bukankah biasanya ada paket pemula yang disertakan? Detik berikutnya, suara notifikasi di kepalamu berbunyi lagi. Bagaimana mungkin pemilik sistem yang menghasilkan 1 yuan per detik bisa berada di bawah? Menerbitkan tugas pemula dan mengundurkan diri. Silakan pemilik sistem mengurus pengunduran diri sebelum jam 6 sore besok. Setelah menyelesaikan tugas, akan mendapatkan paket besar pemula sebagai hadiah. Kamu sangat bersemangat hanya untuk mengundurkan diri. Besok setelah bangun, langsung urus. Keesokan paginya, bunyi dering telepon mengalun. Kamu mengangkatnya dengan setengah sadar. Saudaraku yang baik, coba lihat sekarang jam berapa. Apakah kamu masih ingin melakukan pekerjaan ini? Kamu langsung melompat dari tempat tidur. Seraya mencari jubah kuningmu. Sambil berkata, WG, aku segera bangkit. Cepatlah, jika tidak, aku akan memotong tunjangan kehadiranmu bulan ini. Selain itu, jangan memanggilku WG lagi. Anggaplah aku memohon padamu. Baiklah, WG. Pakaian baru saja dipakai sedikit. Tiba-tiba kamu teringat tentang hal yang terjadi tadi malam. Tanganmu langsung berhenti bergerak seketika. Sialan. Gen monyet dan kuda sudah terukir dalam darahku. Jadi kamu segera memanggil panel sistem. Kekayaan dasar 01 juta kekayaan 36,052 yuan untuk penarikan. Melihat 36.000 keping yang bersinar di panel. Sudut bibirmu sulit ditahan bahkan lebih dari AK. Kamu bersemangat menggosokkan tangan. Lalu di dalam pikiranmu, kamu diam-diam mengucapkan, ambil semua. Detik berikutnya, ponselmu langsung menerima pesan. Kartu tabungan ban konstruksi di bawah nama Dingning dengan nomor akhir 9.527. Pendapatan 36.052 yuan. Saldo saat ini 124.480 yuan. Melihat pesan singkat di ponsel. Kamu tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatimu lagi. Semua ini nyata. Ini bukan mimpi. Mengingat tugas yang diumumkan sistem tadi malam. Mengenai paket pemula. Kamu sangat menantikannya. Lalu kamu mengambil dari sedikit pakaianmu. Memilih pakaian olahraga yang paling keren untuk dipakai. Mengangkat jubah kuning itu dan keluar. Naik sepeda listrik kesayangannya menuju stasiun. Saat kamu tiba di stasiun sudah pukul 11. Sekarang adalah puncak waktu untuk memesan makanan. Hampir tidak ada orang di lokasi itu. Kamu baru saja masuk. Langsung melihat pimpinan stasiun sedang sibuk di depan komputer. WG, aku datang. Lalu kamu duduk di sebelah pimpinan stasiun. Ya Tuhan, kamu mau ngapain hari ini? Sudah jam berapa sekarang? HP kamu terjatuh ke toilet. Pria itu menatapmu dengan tidak senang. Saat melihat kamu dalam pakaian olahraga, ada ekspresi bingung di wajahnya. Harus diketahui bahwa kamu di stasiun mereka terkenal sebagai pekerja keras. Hampir tidak ada istirahat setiap bulan. Hanya untuk mendapatkan bonus kehadiran 300 yuan itu. Kenapa hari ini seolah matahari terbit dari barat? Namun dia tidak berpikir banyak. Langsung bertanya, apakah kamu tidak berniat bekerja dengan pakaian ini? Apakah hari ini kamu tidak berencana untuk kerja? Kau terlihat terkejut dan berkata kepada WG, aku siap untuk mengundurkan diri. Mengenai kepala stasiun di hadapanmu. Kau sangat berterima kasih dari lubuk hati. Dia dulu tahu bahwa kamu baru saja mulai bekerja tidak lama. Dan membantumu mencari rumah yang murah. Dalam pekerjaan pun dia membimbingmu secara langsung. Dia juga memberitahumu berbagai trik dan pengalaman dalam mengantar makanan. Berkat bimbingannya secara langsung, kau dengan cepat bisa berdiri kokoh di stasiun. Jadi ketika mendengar kau akan mengundurkan diri, kepala stasiun bahkan mengira kau hanya bercanda. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahimu. Dia bercanda sambil berkata, ini bukan demam, kan? Kenapa kau tiba-tiba berkata aneh? WG, apa yang kukatakan itu benar? Aku tidak bercanda. Pria itu menatapmu dengan bingung. Ingatlah, kemarin kalian masih mengobrol santai. Kau terlihat sangat percaya diri. Mengatakan ingin menjadi raja pesanan bulan ini. Kenapa tiba-tiba ada perubahan dalam semalam? Dia bertanya dengan hati-hati. Kau berkata serius. Apakah kamu sudah menemukan pekerjaan yang baik? Kamu hanya tersenyum sedikit. Itu karena merindukan rumah. Tadi malam, ibuku meneleponku. Memikirkan bahwa aku sudah keluar selama lebih dari 4 tahun. Sudah saatnya untuk pulang dan melihat keadaan. Jadi meskipun kamu pulang, tidak perlu mengundurkan diri. Saat pembicaraan sedang berlangsung, pria itu sepertinya memahami sesuatu. Dia pun tidak banyak bicara lagi. Baiklah, melihat sikapmu ini. Sudah siap untuk mengurus pengunduran diri hari ini? Ya.
Tolong bantu WG. Pria itu mengangguk. Nanti saya akan memberitahu kakak Sang. Biarkan dia menghitung gajimu. Paling lambat sore ini, uangnya akan masuk ke rekeningmu. Kamu dengan diam-diam berdiri, memberi hormat pada pemimpin stasiun. Terima kasih, WG, atas perhatianmu selama beberapa tahun ini. Pria itu dengan lembut menepuk bahumu. Kamu sudah tidak muda lagi. Setelah pulang ke kampung halaman, ingat untuk mencari pasangan. Jangan lupa untuk meneleponku saat kamu menikah. Tenang saja, WG, saya pasti tidak akan melupakan itu. Saya masih mengingat amplop merah besar darimu. Pergi sana, kamu memang berpikir dengan indah. Keduanya bercanda dan tertawa menuju pintu. Begitu keluar dari stasiun, suara notifikasi sistem muncul dalam pikiranmu. Selamat, pemilik akun, telah menyelesaikan tugas pemula. Apakah ingin membuka paket pemula? Menahan kegembiraan di dalam hati, lalu menoleh ke arah pria itu. WG, malam ini ajaklah Haozi dan yang lainnya untuk makan malam perpisahan. Aku yang traktir. WG juga tidak mempermasalahkan. Nanti, setelah tempatnya ditentukan, kirimkan padaku. Saya akan bawa Haozi dan yang lainnya ke sana. Mereka saling bertanya kabar beberapa kalimat lagi. Lalu kamu naik ke skuter listrikmu, perlahan melaju ke tengah jalan. Setibanya di rumah kontrakan, kamu segera meminta sistem untuk membuka paket pemula. Suara mekanis terdengar dalam pikiranmu. Paket pemula dibuka. Selamat, pemilik akun. Mendapatkan apartemen duplex tepi laut seluas 720 meter persegi. Sebuah Aston Martin DBX 707. Kamu langsung tertegun. Bukankah Tongzi langsung bermain besar dari awal? Perlu diketahui itu adalah Ocean View nomor 1. Terletak di area inti CBD Lujiazui. Apartemen mewah dengan harga ratusan ribu per meter persegi. Apartemen mewah seperti ini. Apakah aku yang tinggal di perkampungan kota kecil ini mampu membelinya? Kamu diam-diam memperkirakan dalam hati. Nilai rumah ini setidaknya di atas 200 juta. Wah, itu adalah dua target kecil. Jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan jika aku tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, seumur hidup pun tidak akan mendapatkan sedikit pun. Setelah merasa bersemangat, kamu bersiap untuk mengikuti petunjuk dari sistem di dalam pikiranmu. Pergi ke pengelola untuk menyelesaikan prosedur serah terima. Mengenai mobil Aston Martin itu. Saat ini terparkir dengan tenang di tempat parkir apartemen mewahmu. Begitu memikirkan tentang apartemen mewah dan mobil mahal, kamu menatap dirimu yang kotor di cermin. Merasa sebaiknya pergi potong rambut dulu. Wajah yang awalnya terlihat 80% tampan. Kini hanya tersisa sekitar 8% saja. Lalu segera turun dan naik ke skuter elektriknya yang kecil. Tiba di salon desain rambut yang cukup terkenal. Begitu masuk, seorang gadis muda segera menyambut dengan cepat. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda ingin melakukan penataan rambut atau mencuci dan memijat kepala? Pandanganmu melirik sekeliling. Lalu kamu bertanya apa saja harga untuk penataan rambut. Kami memiliki harga 588.888, 1.288 dan 1.888. Ada 4 jenis harga. Kemudian gadis itu menjelaskan sedikit lagi. Perbedaan dari setiap harga. Setelah berpikir sejenak, kamu berkata, saya ambil yang 1.888. Mendengar kata-kata itu, gadis itu tersenyum cerah. Tuan baik, silakan duduk di sini untuk mencuci dan memijat kepala terlebih dahulu. Kamu mengikutinya. Berbaring di tempat cuci kepala di ruang pribadi. Awalnya kamu mengira itu hanya mencuci rambut biasa. Tapi tidak disangka, gadis itu langsung memijatmu. Dari kaki sampai tangan hingga kepala dipijat semua. Gadis-gadis di sini semua masih muda. Hampir semuanya sekitar 23 atau 4 tahun. Setiap satu memiliki bentuk tubuh yang menawan. Mereka juga berpakaian cukup segar. Kadang-kadang kamu akan tersenggol oleh bola. Jadi agak merasa tidak enak. Pijat berlangsung sekitar 1 jam. Barulah saya bertemu dengan penata rambutmu. Hai, tampan. Saya adalah kepala desainer Alpha, Kevin. Anda ingin membuat gaya apa? Saya juga tidak begitu mengerti tentang ini. Lihatlah dan kerjakan saja. Penata rambut Kevin memberi isyarat oke. Dia mulai menggerakkan sisir di atas kepalamu selama 1 atau 2 menit. Lalu mulai bekerja. Kepala memang pantas disebut kepala. Gerakannya sangat cepat. Hanya dalam setengah jam. Gaya rambutmu segar dan baru. Rasa berminyak sebelumnya sama sekali hilang. Sepenuhnya seperti anak lelaki yang cerah. Setelah membayar di meja depan, kamu keluar dari salon dengan saat-saat perpisahan dari Kevin. Di sisi lain, teman datang ke warung makan ini. Hei, bro. Kenapa orang itu belum datang hingga sekarang? Jangan-jangan dia mengabaikan kita. Mungkin dia kabur membawa tasnya. Iya, memang begitu. Denal bilang sudah jam 7. Sudah hampir jam 7:30. Anak nakal ini. Saat dia tiba, harus hukumnya dia dengan beberapa botol. Dan tepat pada saat itu, di luar tiba-tiba terdengar ejekan. Restoran besar ini sangat ramai, terutama di malam hari. Itu bisa dibilang sulit untuk mendapatkan meja. Ketika kamu mengirim lokasi siang itu, dia sengaja memastikan waktu dan tempat. Tak disangka, orang yang ditunggu justru terlambat. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Sambil dia berpikir, pintu ruangan ditutup dibuka. Kamu muncul dan masuk sambil meminta maaf kepada semua. Siang itu sangat lelah merapikan rumah sewa. Tidur sampai lebih dari jam 6. Akhirnya kamu datang. Menunggu kamu sampai bunga layu. Bicara sebentar. Kamu pun memanggil pelayan untuk mulai menyajikan makanan. Rekan kerjaku berkata, saya memesan beberapa makanan. Jika ada yang ingin dimakan, langsung saja minta mereka menyajikannya. Tidak perlu berhemat untuk saya. Hari ini hanya ada satu tujuan. Makan dengan baik dan minum dengan baik. Kakak sangat dermawan. Hari ini membuat kakak mengeluarkan banyak uang. Yang Wei menoleh untuk melihatmu. Dia bertanya, apakah kamu berencana pergi besok? Sementara ini tidak akan pergi. Bersiap untuk tinggal beberapa hari lagi. Sudah bertahun-tahun datang ke sini.
Tidak pernah benar-benar melihat kota metropolitan internasional ini. Selama 2 hari ini, mari kita jalan-jalan. Wei Ge mengangguk, memang seharusnya kita jalan-jalan dengan baik. Hanya saja kali ini, kita juga tidak tahu. Apakah kita masih akan punya kesempatan untuk bertemu di masa depan? Senyummu pasti akan ada kesempatan itu. Dan itu tidak akan memakan waktu lama. Sementara itu, kamu juga berpikir di dalam hati. Tidak tahu saat kita bertemu lagi. Kakak-kakak melihat perubahan pada diri mereka. Apakah mereka akan terkejut sampai menjatuhkan rahang? Memikirkan hal ini, senyummu semakin lebar di sudut bibirmu. Tak lama kemudian, semua hidangan pun tiba. Udang bawang putih, sup Buddha, ayam kampung, dan merpati panggang. Kepiting besar kukus, udang kecil dengan 3 rasa, dan juga 6 jenis makanan laut yang direbus. Haizi melihat dengan terkejut. Mengingat meja ini, harusnya hampir 1 atau 2.000, kan? Kakak, apakah kamu tidak hidup seperti ini? Wei Ge di samping juga sangat terkejut. Semua tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat hemat biasanya. 1 sen seolah-olah tak cukup, ingin digunakan sebagai 2 sen. Kenapa hari ini begitu boros? Namun mereka tidak tahu. Dirimu sekarang tidak henti-hentinya menghasilkan uang. 1 atau 2.000 ini. Bahkan sebelum makananmu selesai, kamu bisa mendapatkan kembali 2 kali lipat. Lihat, apakah itu terlihat seperti makanan sedih yang dibicarakan orang? Kenapa ini harus dirayakan dengan lebih meriah? Hari ini, jangan pedulikan uang atau tidak. Mari kita utamakan kebahagiaan. Mendengar kata-kata ini, mereka tersenyum lebar. Semuanya tertawa. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang terlalu emosional. Suatu saat jika ada yang perlu saya bantu. Semua orang, silakan hubungi saya kapan saja. Oke, gas keun. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai bergerak. Mereka di tangan kiri memegang seekor gajah. Di tangan kanan memegang seekor merpati muda. Seolah-olah mereka belum makan selama 8 generasi. Makanan diserbu seperti serigala. Kamu telah merapikan tempat sewa selama lebih dari 2 jam di sore hari. Saat ini, perut sudah sangat keroncongan. Setelah 3 putaran minuman, makanan sudah melalui 5 rasa. Makanan ini benar-benar dihabiskan dalam 2 jam. Selama itu, kamu menambahkan 2 porsi udang kecil dan udang dengan bawang putih. Total biaya adalah 2.000 yuan. Namun, dalam 2 jam ini, kamu sudah menghasilkan 7.200 yuan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Kamu mulai berbicara. Sudah cukup larut. Hari ini sampai di sini saja, ya. Dele keluar dari tempat makan. Haozi mendekat ke sampingmu. Berbisik pelan. Kakak, mau ikut kami pergi membantu pengentasan kemiskinan? Kamu mengibaskan tangan dengan tidak sabar. Pergi bermain di sana saja. Setiap bulan, uang yang kamu hasilkan itu semua untuk membantu pengentasan kemiskinan. Saya tidak pergi. Ada sedikit kekecewaan di mata Haozi. Baiklah, kakak. Wei Ge, kami akan pergi dulu. Setelah mereka pergi, Wei Ge berbalik dan bertanya, apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Tidak usah, Wei Ge. Kembalilah lebih awal untuk istirahat. Aku bisa pulang sendiri. Baiklah, aku pergi. Dia tidak banyak bicara. Lagi pula, 2 pria dewasa ini bukanlah pasangan. Selain itu, tempat tinggal mereka juga tidak searah. Angkat sedikit, ya. Ayo pergi, ayo pergi. Baru saja melangkah 2 langkah. Tiba-tiba Wei Ge berkata, jika nanti kamu menghadapi kesulitan, ingat untuk menelepon saya. Wei Ge tersenyum sedikit. Dia tidak menjawab. Dia hanya membalikkan badan dan melambai. Baru saja masuk ke tempat parkir. Yang Wei melihat tepat di seberang mobilnya. Ada sebuah SUV kuning yang terparkir. Bahkan bagi orang yang tidak familiar dengan mobil, mereka bisa langsung melihat kemewahan dan keanggunannya. Dibandingkan dengan kendaraan lain yang diparkir di sebelahnya. Itu benar-benar berbeda jauh. Apalagi Yang Wei memiliki sedikit pengetahuan tentang mobil. Sekali lihat, dia langsung tahu bahwa itu adalah Aston Martin DBS 7. SUV kelas atas dengan harga sekitar 4 hingga 5 juta. Dia berkeliling di sekitar Aston Martin 2 kali. Melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada yang ditemukan. Wei Ge mengeluarkan ponselnya. Bersandar di depan mobil dan mengambil beberapa foto. Kemudian pria itu duduk kembali di mobilnya dan mulai menikmati. Dengan puas, ia mengangguk. Baru saja bersiap untuk menyalakan kendaraan dan pergi. Tiba-tiba melihat sosok yang familiar. Muncul dalam pandangan. Dia tampak bingung. Wei Ge baru saja berpikir untuk menurunkan jendela dan memanggilmu. Dia melihatmu mengeluarkan sebotol kunci mobil dari saku. Saat kamu menekan kunci mobil, lampu mobil Aston Martin langsung menyala. Gerakan Wei Ge menurunkan jendela langsung terhenti. Mata pria itu menyempit. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, melihatmu membuka pintu mobil dan masuk, dan mengemudikan mobil keluar dari parkir bawah tanah. Akhirnya dia bisa bereaksi. Mobil Aston Martin senilai lebih dari 4 juta itu benar-benar. Wei Ge mengangkat tangannya dan memberi diri sendiri satu tamparan. Ini membuatnya pulih dari keterkejutan. Anak baik, tidak menyangka menyimpan begitu dalam. Kami sudah bekerja bersama selama 3 tahun. Baru tahu bahwa kamu adalah anak orang kaya. Wei Ge sekarang telah mengenalmu. Menjadi seorang pewaris kaya yang keluar untuk berlatih. Terlintas dalam pikiran tentang pengunduran diri mendadak Anda. Segala sesuatu mulai terasa masuk akal. Ada yang ingin pulang ke rumah. Keluarganya merasa dia sudah cukup berlatih. Sudah saatnya dia kembali untuk mengambil alih usaha keluarga. Terpikir di depan kedai makanan kaki 5. Kata-kata yang kamu katakan padanya. Wei Ge dengan bersemangat menepuk setir. Rasa-rasanya, nak, kamu adalah satu-satunya koneksi saya di kalangan orang kaya. Tak terasa, 3 hari telah berlalu. Saat ini, kamu sedang mengemudikan mobil di jalan tol G5. Awalnya kamu berencana untuk terbang pulang. Namun, kekayaan tidak bisa hanya dinikmati sendiri. Seperti berjalan dengan pakaian mewah di malam hari. Ketika kaya, bukan hanya diri sendiri yang harus menikmatinya.
Orang tua juga harus merasakannya. Saat mengemudi melewati Hotel Jinke, melihat pintu yang megah dan berkilau itu, tanpa berpikir, kamu langsung melaju ke sana. Setelah kamu memarkir mobil dengan baik, kamu berjalan cepat menuju meja depan. Gadis di meja depan tersenyum manis. Tuan, apakah Anda ingin menyewa kamar? Hanya tersisa kamar administrasi. Harganya 1.988. Kamu tidak berkata apa-apa. Mengeluarkan identitasnya dan melemparkannya. Bayar lagi 2.000 yuan. Tolong cepat. Saya sekarang hanya ingin tidur. Baiklah, baiklah. Dipandu gadis di meja depan ke lantai 15. Begitu masuk ruangan, kamu langsung melepas sepatu. Langsung terjatuh dan berbaring di tempat tidur. Pagi berikutnya, kamu sudah mandi. Mengemudi di jalan tol pulang ke rumah. Kamu mengeluarkan ponsel untuk menelepon ibumu. Mendengar kamu akan kembali. Dia dengan bersemangat berkata kepada teman bermain kartu bahwa hari ini tidak akan bermain. Anakku sudah pulang. Oh, akhirnya putra kesayanganmu mau pulang. Sepertinya dia sudah menghasilkan banyak uang. Selalu mendengar kamu mengatakan betapa hebatnya putramu. Nanti kita pergi lihat dia bersama-sama. Putramu sudah 24 tahun ini, kan? Mari kita semua memperhatikan. Mencarikan kakak yang cocok untuk menantu. 3 orang selalu mendengarkan Chen Shufen membanggakan diri. Betapa baiknya kehidupan anaknya di kota. Telinganya hampir menjadi kapalan karena mendengarkan. Sebenarnya, ketiga orang ini juga pernah mengeluh secara pribadi. Jika kamu benar-benar berbakat, kenapa kamu bahkan tidak bisa masuk universitas? Kali ini, susah payah mendapatkan peluang. Bagaimana mungkin mereka akan melewatkannya? Ketiga orang itu secara bersamaan menatap Chen Shufen. Kak Chen, kita pergi bersama nanti. Jika tidak nyaman, ya sudah. Chen Shufen mendengar kata-kata ini. Tidak tahu harus berbuat apa. Langsung berkata, kenapa tidak nyaman? Nanti saat itu. Masih perlu beberapa di antara kalian untuk mengenalkan calon pasangan. Saat itu, ketiga orang tersebut menampilkan senyum bangga di wajah mereka. Kemudian, keempat orang itu keluar dari kedai teh. Chen Shufen berdiri di tepi jalan sambil memegang payung. Salah satu dari mereka bertanya kepada Kak Chen. Anakmu pulang dengan mobil, kan? Chen Shufen tidak berani memastikan. Seharusnya begitu. Tak lama kemudian, di jalur kendaraan yang berlawanan, sebuah mobil sport hitam melaju dari jauh. Kalian bilang mobil itu jangan-jangan anak Kak Chen, ya? Plat nomor kebetulan berasal dari kota sihir. Bagaimana mungkin? Lihat saja bentuk mobil itu, sudah jelas harganya mahal. Anak wanita Chen, bagaimana mungkin bisa mengendarai mobil bagus seperti ini? Tiba-tiba salah satu dari mereka berseru, tunggu sebentar. Kenapa mobil ini berbalik arah dan menuju ke sini? Mendengar kata-kata ini, beberapa orang menoleh ke mobil sport hitam itu. Mobil itu segera berhenti di depan mereka. Jendela mobil diturunkan. Sebuah wajah yang familiar muncul di depan mereka. Kamu tersenyum dan melambaikan tangan. Ibu, kenapa kamu berdiri di sini? Dengan matahari sebesar ini, kamu tidak merasa panas? Chen Shufen terlihat sangat terkejut. Anak, sungguh kamu. Saat ini, ketiga orang yang berdiri di samping juga ternganga. Wanita Chen, ini anakmu. Chen Shufen tersenyum dengan sedikit bangga padamu. Ini adalah Tante Zhao kamu. Tante Yang, Tante Li. Halo, halo. Setelah menyapa mereka, kamu kembali memandang Chen Shufen. Ibu, cepat naik mobil saja. Di luar sangat panas. Baiklah, baiklah. Chen Shufen langsung membuka pintu mobil dan duduk. Begitu naik mobil, dia langsung mengamati dekorasi di dalamnya. Kenapa kursi ini terasa sangat nyaman? Seperti sedang dipijat. Chen Shufen dengan sedikit bangga berkata kepada kalian bertiga. Cepatlah datang ke sini. Kalian belum pernah naik mobil mewah, kan? Biarkan anak saya mengajak kita berkeliling. 3 orang itu langsung berubah ekspresi. Tersenyum dan berkata sudahlah, sudahlah. Kami tidak jadi pergi. Anakmu baru pulang. Kami tidak mau mengganggumu. Itu juga boleh. Sampai jumpa. Setelah berkata begitu, Chen Shufen menutup jendela mobil. Melihat mobil itu masuk ke perumahan, Zhao Yi meludahkan air kembali. Tidak tahu mobil ini disewa atau tidak. Apa yang bisa dibanggakan? Hanya saja kamu tidak melihat. Tadi Chen Shufen begitu. Sok sombong seperti orang berduit. Yang tidak tahu. Bahkan mengira anaknya adalah bos besar dari suatu perusahaan. Ketiga orang meskipun mengumpat di mulut mereka. Namun di mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Di sisi lain, Chen Shufen dengan cemas bertanya kepada putranya. Katakan yang sebenarnya kepada ibu. Apa yang terjadi dengan mobil ini? Apakah ini disewa? Mobil ini begitu mewah. Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Anak ini, mengapa kamu begitu tidak menenangkan? Kenapa menghabiskan uang untuk hal yang tidak berguna? Kamu mendengar berbagai pertanyaan ibumu yang bertubi-tubi. Dia tersenyum kecil. Lalu dia mengambil sebuah buku kecil dari kotak penyimpanan. Chen Shufen membuka dan melihat. Chen Shufen dengan terkejut berkata, ini, apakah mobil ini benar milikmu? Tentu saja. Bukankah yang tertulis di atas adalah nama putramu? Aston Martin. Membeli dengan tunai lebih dari 4 juta. Apa? 4 juta lebih? Beritahu ibu dengan jujur. Apakah kamu terlibat dalam hal-hal ilegal? Kamu sudah memperkirakan ibu akan bertanya seperti itu. Lalu dia mengungkapkan alasan yang sudah disiapkan sebelumnya. Apa itu investasi saham dan keuangan? Kamu berbicara dengan penuh perasaan. Seolah-olah itu nyata. Chen Shufen mengangguk dengan ekspresi seolah paham. Ketika tersadar, berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Mendengar kata-kata ini, kamu langsung terdiam. Perempuan yang mengatur keuangan di rumah. Kamu berbicara dengan gagap. Juga tidak banyak. Masih ada 260 ribu. Chen Shufen dengan berani memindahkan 200 ribu kepadaku. Simpan untuk digunakan saat menikah nanti. Sisanya lebih dari 60 ribu. Kamu simpan saja sendiri. Kamu sebenarnya ingin melawan sedikit. Tapi takut Chen Shufen marah padaku. Dengan mudahnya, mengirim 200 ribu.
melihat notifikasi pesan di ponsel. Chen Shufen tiba-tiba tersenyum puas. Suaranya bahkan berubah. Nak baik, nanti malam ibu akan memasakkan yang enak untukmu. Setibanya di rumah, kamu berbaring di sofa. Mengakses panel sistem milikmu. Kekayaan awal 325.100. Kekayaan 14.806. Melihat nilai pengalaman yang mencapai 320.000. Kamu segera bangkit dari sofa. 200.000 yang baru saja ditransfer ke ibu juga dihitung di dalamnya. Kalau begitu, suara mekanis sistem kembali terdengar di benakmu. Mendeteksi celah sistem. Sudah mulai diperbaiki. Perbaikan selesai. Hadiah paket celah untuk pemilik sistem satu paket. Meski tidak bisa bug, tapi bisa mendapatkan hadiah sistem. Ini juga dianggap sebagai kompensasi kecil. Kamu tanpa ragu. Sistem terbuka. Paket sedang dibuka. Selamat pemilik sistem mendapatkan Dragon Technology 51. Saham. Muncul informasi terkait tentang Dragon Technology. Saat kamu merasa sedikit bingung, dalam pikiranmu, informasi tentang Longteng Technology muncul. Setelah kamu mencerna informasi ini, kamu tertawa terbahak-bahak. Muncul informasi terkait tentang Dragon Reset Technology. Adalah sebuah perusahaan teknologi yang berkomitmen pada layanan keamanan jaringan. Perusahaan ini memiliki sekelompok tenaga inti komputer yang efisien. Diakui hingga saat ini sudah 6 tahun. Saat ini sudah menjadi yang terkemuka di industri. Bekerja sama dengan belasan perusahaan kelas dunia. Saat ini, penilaian kapitalisasi pasar perusahaan ini mencapai 500 juta dolar AS. Kamu sangat bersemangat. Saham. Ini berarti kamu adalah pemegang saham terbesar perusahaan ini. Memiliki kontrol yang absolut. Meskipun tidak tahu apa-apa tentang pengelolaan, tapi bisa menunggu dividen di akhir tahun. Perusahaan dengan tingkat seperti ini, dalam setahun, tidak mungkin tidak menghasilkan beberapa ratus juta. Tidak lama kemudian, kamu sudah mencium aroma dari dapur. Rasanya air liur hampir mengalir. Makanannya baru saja siap. Ayah juga pulang dari kerja ke rumah. Istriku, hari ini hari apa? Kenapa kamu masih membuat daging babi merah? Saat itu, ayah melihatmu bersandar di pintu dapur. Di mata ayah, terlihat kilatan kegembiraan. Namun seketika wajahnya berubah serius. Kamu kan bilang tidak akan kembali. Kamu hanya tersenyum nakal. Bukankah ini karena aku merindukanmu dan ibu? Suara keras Chen Shufen terdengar dari dapur. Nak, jangan hanya berdiri di sana. Segera sajikan makanannya. Kakek, kamu juga cuci tangan. Sudah siap untuk makan. Makanan malam ini sangat kaya. Selain daging babi kecap dan iga asam manis yang kamu pesan, ada juga daging babi tumis, sup iga tomat, dan 2 hidangan sayuran. Saat makan, ibumu menceritakan tentang dirimu. Ayah hanya mengangguk, tidak berkata banyak. Setelah makan malam, kamu dan ayahmu sedang berbaring santai di sofa, merasakan kenyang di perut. Saat itu, ayah tiba-tiba berkata untuk keluar berjalan-jalan. Sekalian untuk mencerna. Kamu sedikit terkejut. Dalam ingatanmu, ayah saya adalah orang yang tidak banyak bicara. Tidak pernah seperti ini sebelumnya. Segitiga hitam mengarah ke kanan kamu merasa. Ayah pasti ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Cuacanya panas, meskipun saya di rumah. Cocok untuk keluar melihat pemandangan malam sekitar. Keluar dari komplek. Kalian berjalan perlahan di sepanjang jalur pemandangan tepi sungai. Setelah sekian lama, ayah akhirnya bertanya berapa lama kamu berencana tinggal kali ini. Apakah kamu akan kembali ke kota sihir itu? Mungkin selama sebulan. Setelah pesta ulang tahun nenek selesai. Aku akan tinggal beberapa hari lagi sebelum pergi. Anak muda memang harus keluar dan melihat dunia. Ayah tidak memberi banyak penjelasan. Dia hanya berharap kamu mengambil jalan yang benar. Menghasilkan uang dengan bersih. Tenang saja. Meskipun aku sangat miskin, aku tidak akan melakukan hal-hal ilegal. Ayah menepuk bahumu. Aku dengar dari ibumu bahwa kamu kembali dengan mobil mewah. Aston Martin DBX 707. Ayah diam-diam mengulurkan tangan kanannya. Dengan berusaha menahan senyumnya, dia berkata tentang kunci. Kamu segera mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada ayah. Setelah menerima kunci, ayah langsung berbalik dan berjalan menuju garasi. Kamu baru tersadar dan segera mengejarnya. Ayah, tunggu sebentar, ayah. Jalan tepi sungai di malam hari terasa panas. Selain berjalan di kerumunan yang sepi, ada juga garis pemandangan lampu belakang. Telah bolak-balik di jalan Binjiang banyak kali. Beberapa hari kemudian, kamu duduk sendirian di rumah, melihat mie instan yang baru saja dimasak di atas meja, penuh dengan kemarahan. Ini tidak adil. Baru kembali tidak sampai 2 hari. Ibu dan ayah mendiskusikannya. Untuk pergi pada perjalanan mendadak. Disebut dengan indah setelah bertahun-tahun menikah. Belum pernah pergi berlibur. Ingin melihat pemandangan di luar. Menghabiskan waktu berdua. Lalu mereka meninggalkanmu begitu saja. Kamu mengangkat sumpit di tanganmu dan bersiap untuk makan. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Kamu berdiri dan berjalan menuju pintu. Bertanya-tanya sendiri, siapa gerangan yang datang pada waktu seperti ini? Kemudian kamu membuka pintu. Segera melihat seorang gadis muda dan cantik. Mengenakan seragam JK di depan pintu. Gadis tersebut mengedipkan mata cantiknya 2 kali. Melihatmu dengan manis. Hai, boleh tahu kamu mencari siapa? Kakak. Suara kakak yang tiba-tiba ini langsung membuatmu bingung. Apa sih ini? Ternyata aku punya adik perempuan secantik ini. Melihatmu yang kebingungan. Gadis itu berbicara lagi. Kak, aku sukinya. Apa? Kamu sukinya? Mendengar kata-kata ini, kamu sangat terkejut. Sukinya adalah anak tunggal dari paman ketigamu, Su Zixin. Namun di ingatanmu, orang ini hanyalah sosok yang kering. Sering berjerawat di wajahnya. Dan terlihat seperti kentang kecil yang kutu buku. Dan dibandingkan dengan gadis ceria di depannya ini, gadis cantik ini jauh lebih menarik. Seperti bukan orang yang sama. Astaga, memang perempuan berubah seiring bertambahnya usia. Saat itu, Sukinya menyelipkan bibirnya dan berkata, ada apa?
Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah aku tidak boleh jadi lebih cantik? Bisakah kamu membiarkanku masuk? Kamu merasa malu dan menggaruk kepala. Minta maaf. Dalam sekejap, kamu tidak bisa merespons. Ayo masuk, ayo masuk. Sukinya mendengus pelan. Dia melangkah masuk dengan kaki panjangnya yang lebih dari 1 meter. Setelah menutup pintu, dia menoleh dan bertanya, kau tahu aku kembali? Seandainya aku tidak menelepon paman. Aku ingin berkonsultasi denganmu mengenai beberapa hal. Kami tidak tahu kau kembali ke Fuzhou. Kak, pekerjaan rahasiamu cukup bagus ya. Kamu tersenyum malu dan berkata, bukankah aku baru kembali beberapa hari? Oh iya, kau bilang ingin bertanya beberapa hal padaku. Mau tanyakan apa? Mendengar hal ini, Sukinya tersenyum manis. Bukankah aku sudah diterima di Universitas Modu? Jadi aku ingin tahu bagaimana keadaan di sana. Lagi pula, kau sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Kamu mengamati Sukinya dari atas ke bawah cukup lama. Dia heran dan berkata, ada sesuatu yang aneh. Orang secerdas aku saja tidak diterima. Bagaimana bisa orang bodoh sepertimu diterima? TSK, justru kamu yang bodoh. Sukinya langsung melotot padamu dengan 2 mata besar. Kemudian, Sukinya menundukkan kepala. Dengan sedikit gugup, ia berkata, Aku ingin setelah pesta ulang tahun nenek, ikut denganmu ke kota sihir, mencari pekerjaan paruh waktu lebih awal, menghasilkan sedikit uang saku. Kamu tersenyum tipis. Tidak menyangka adik cukup mengerti. Ingin meminta bantuan kakak juga tidak masalah. Tapi aku punya satu syarat. Sukinya dengan bersemangat mendekat ke sisimu, menggenggam lenganmu dan berkata manja, Kakak, aku tahu kau yang terbaik. Kamu katakan saja syarat apapun, aku akan menyetujuinya. Merasakan sentuhan yang kadang datang dari lengan. Kamu batuk 2 kali. Tanpa terlihat, kamu menarik tanganmu kembali. Kakakmu sampai sekarang belum makan. Harus mengatur makanan besar. Sukinya penuh percaya diri. Tidak masalah, aku punya lebih dari 600 uang pribadi. Mengajakmu makan sekali tidak ada masalah. Sudut mulutmu memperlihatkan senyum nakal. Kalau begitu, restoran daging sapi Chazozo di bawah sana. Saat ini adalah waktu makan siang. Ruang utama hampir penuh. Kalian mencari tempat duduk dekat sudut. Pelayan memberikan menu yang dipegangnya kepada Anda. Tanpa noda tinta. Mengambil menu dan langsung mulai memesan secara acak. Mendengar itu, Sukinya merasa sangat cemas. Setelah memesan banyak, kamu menyerahkan menu yang ada di tanganmu kepada gadis Kingnya. Kamu lihat apa yang ingin dimakan. Sukinya terus menggelengkan kepala. Saya tidak akan memesan lagi. Ini sudah cukup untuk dimakan. Tempat ini memiliki kecepatan penyajian yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Di meja sudah ada 8 atau 9 piring daging sapi. Setiap bagian dagingnya pun berbeda. Perut yang sudah lapar berbunyi. Mengangkat piring dan langsung memasukkan daging ke dalam panci. Dihidangkan dengan saus spesial. Kamu makan dengan sangat senang. Bahkan Sukinya juga melupakan kesedihannya sebelumnya. Dia mulai makan dengan lahap. Dengan cepat, daging sapi di meja habis dimakan oleh mereka berdua. Sukinya tampak puas. Makan malam ini enak, bukan? Memang enak. Meskipun kamu awalnya berniat untuk menipu adik. Tapi kualitas daging sapi di restoran ini sangat baik. Pada saat itu, Sukinya melambaikan tangan kepada pelayan. Bayar. Halo? Total biayanya 875. Apakah Anda mau membayar dengan uang tunai atau kartu? Apa? 875? Sukinya yang baru saja bersiap untuk membayar dengan ponsel. Seketika jadi bingung. Gadis itu menatap dengan bingung. Mata gadis itu sedikit memerah. Kamu tersenyum tipis. Lalu kamu mengeluarkan ponsel untuk membayar. Setelah keluar dari restoran, Sukinya mencemberut. Dia mulai mengerti. Kakaknya ini hanya ingin melihat dia tersenyum. Tiba-tiba bertanya tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah ada pelajaran yang diambil? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Sukinya terkejut. Gadis itu mengangkat pandangannya melihat kamu yang berjalan di depan. Setelah berpikir cukup lama, terjebak dalam perangkap manis. Kamu berhenti sejenak. Nanti jika keluar, ingatlah untuk lebih berhati-hati. Setelah makan ini, Sukinya dengan alasan belajar darimu, langsung pindah ke rumahmu. Sudah tinggal di sini lebih dari setengah bulan. Terkait kedatangan Sukinya, orang tuamu tidak memberikan penolakan sedikit pun. Malah sangat senang. Anda sedang duduk di sofa. Dalam benakmu hanya terbayang momen-momen menyedihkan selama setengah bulan ini. Setiap pagi jam 5, Sukinya membangunkanmu untuk lari. Dengan alasan untuk berolahraga. Yang penting dia juga mendapatkan dukungan besar dari orang tuanya. Jika kamu tidak bangun, maka kamu akan dipukul sembarangan oleh Sukinya. Dan tidak bisa membalas sama sekali. Kehidupan seperti ini berlangsung selama setengah bulan penuh. Jika dibicarakan, semua itu menyedihkan. Kamu bersandar di sofa setelah sekian lama, menatap ke langit, memanggil kakak Tongzi yang sudah lama terlupakan. Dalam sekejap, layar biru cerah muncul di depanmu. Kekayaan dasar 510.000. Kekayaan 1.142.400. Melihat kolom kekayaan itu, sudut bibirmu lebih sulit ditekan daripada AK. Kamu tidak langsung menarik lebih dari 1 juta ini. Kamu berencana menunggu hingga perayaan ulang tahun selesai baru menarik uang sekaligus menyelesaikan tugas upgrade sistem. Mengenai hadiah setelah upgrade, kamu sangat menantikannya. Seketika beberapa hari berlalu, pergi menghadiri perayaan ulang tahun nenek. Juga mengunjungi kakek dan nenek. Pagi jam 9. Sukinya berdiri di ruang tamu dengan mendorong koper besar. Sambil cemberut, dia berkata, Kak, kenapa kamu baru bangun? Bukankah kita sudah sepakat untuk berangkat hari ini? Ini sudah hampir jam 9. Kita masih harus naik kereta ke Wudu untuk ganti pesawat. Kamu mengelus kepala Sukinya. Sudah tenang, sudah tenang. Kemudian, kamu berjalan ke kamar mandi di bawah tatapannya yang menyala. Mulai mencuci muka. Setelah kamu siap mencuci dan berganti pakaian. Waktu menunjukkan pukul 9.30. Aduh, saudaraku.
Kamu akhirnya selesai. Ayo kita berangkat. Saya baru saja melihat. Jika kita cepat, kita bisa mengejar pesawat ke Magic City yang terbang jam 1 siang. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Kita tidak naik pesawat. Kita naik mobil ke sana. Kata-katamu seperti sumber air dingin yang dituangkan di kepala Sukinya. Gadis itu langsung terlihat lesu. Jadi tidak naik pesawat ya? Sukinya sangat antusias untuk terbang dengan pesawat untuk pertama kalinya. Penuh harapan. Sudah bersemangat selama beberapa hari. Melihat Sukinya tampak sedikit murung. Kamu bercanda dan bertanya, kenapa? Kakak pergi dengan mobil. Jadi tidak senang ya? Tidak. Hanya merasa sedikit menyesal tidak naik pesawat. Nanti kamu akan merasa tidak menyesal. Ayo, kamu mencubit hidung kecil Sukinya. Mengangkat koper pink dan keluar. Setelah mengemudi kembali ke Modu. Saya tiba di gerbang Haijing nomor 1. Baru saja bersiap untuk memasuki kompleks. Tiba-tiba seseorang berteriak. Selamat siang, Tuan. Jika mengantarkan barang, bisa langsung serahkan kepada saya. Saya memandang satpam yang tersenyum. Saya sedikit terkejut. Ternyata dia mengira saya sebagai pengantar makanan. Sayang, kemarin saya memang seorang pengantar makanan. Tapi hari ini, saya sudah menjadi miliarder. Sikap petugas keamanan di Haijing nomor 1 cukup baik. Tidak seperti yang ditulis dalam novel. Menganggap orang rendah dengan mata anjing. Saya sedikit tersenyum. Halo. Saya di sini untuk mengambil rumah. Tolong hubungi atasanmu untuk konfirmasi. Setelah mendengar kata-kata saya, petugas keamanan menilai saya dari atas ke bawah. Sambil bergumam. Wah, apa ini benar atau tidak? Apakah ini seorang anak kaya yang keluar untuk merasakan hidup? Pasti ini tidak benar, kan? Meskipun saya tahu siapa diri saya. Tapi dari sudut pandangnya, saya juga bisa mengerti kebingungannya. Bagaimanapun, pakaian yang saya pakai ini, totalnya kurang dari 200 yuan. Masih mengendarai skuter kecil yang sudah tua. Mengatakan bahwa saya adalah pemilik di sini. Itu memang agak sulit dipercaya. Namun, dia tetap mengatakan dengan sopan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan bertanya pada atasan dulu. Petugas keamanan segera kembali ke pos. Menghubungi telepon atasan. Saat dia mengetahui bahwa saya adalah pemilik yang sebenarnya. Dan juga pemilik seluruh gedung bertingkat tersebut. Dia tampak terkejut. Kulit kepalaku merinding. Tidak lama kemudian, satpam berlari kembali. Dia dengan hormat membungkuk padaku. Suaranya terdengar nyaring. Selamat datang, Tuan, di rumah. Saya mengangguk sedikit. Memarkir skuter listrikku dengan baik. Mengikuti satpam melangkah cepat masuk ke komplek. Setelah beberapa langkah, aku melihat seorang wanita berpakaian profesional hitam. Wanita itu berjalan ke arahnya. Wanita itu tersenyum manis padaku. Selamat siang, Tuan. Saya adalah pembantu pribadi Anda, Chen Mengyan. Senang bisa melayani Anda. Chen Mengyan melihatku yang sederhana. Ada sedikit keheranan di matanya. Seandainya tidak ada persiapan sebelumnya, dia akan sulit percaya bahwa aku adalah pemilik rumah mewah senilai lebih dari 200 juta. Saya mengangguk sambil tersenyum. Halo, selanjutnya kita kemana? Tuan, silakan ikut saya. Kita akan pergi ke pusat properti untuk mengurus administrasi. Proses administrasinya cepat. Verifikasi identitasku sederhana. Menandatangani beberapa dokumen. Setelah memasukkan pemindaian wajah dan sidik jari, saya baru saja mendapatkan sertifikat properti. Pusat manajemen bahkan dengan khusus. Memberikan 2 tahun biaya manajemen sebagai hadiah. Saya pikir dalam hati. Biaya manajemen selama 2 tahun hampir 300.000. Wah, hanya biaya manajemen saja sudah cukup untuk berjuang seumur hidup. Setelah keluar dari pusat manajemen, Chen Mengyan membawa saya menuju rumah mewah. Ini adalah sebuah apartemen duples yang terletak di lantai 39. Satu lift satu rumah. Anda perlu menggunakan kartu untuk masuk ke lift. Setelah keluar dari lift, yang terlihat di depan mata adalah pintu besar yang berat. Chen Mengyan membungkuk dan tersenyum sambil berkata, Tuan, Anda hanya perlu menekan sidik jari. Dan Anda dapat langsung membuka pintu. Saya mengangguk sedikit, dan menekan sidik jari. Dengan suara, klik, kunci pintu terbuka. Chen Mengyan dengan cermat mendorong pintu terbuka. Ketika pintu terbuka, saya terkejut oleh pemandangan di depan mata. Ruang tamu yang sangat luas. Lampu gantung kristal yang sangat besar. Jendela kaca panorama 270 derajat. Tanpa perlu berdiri di tepi jendela, Anda dapat melihat seluruh pemandangan sungai Huangpu dan Bun. Di bawah penjelasan Chen Mengyan, saya menghabiskan 20 menit untuk menjelajahi 2 lantai. Luas keseluruhan 720 meter persegi. 5 kamar, 3 ruang tamu, 6 kamar mandi. Dekorasi yang mewah. Banyak merek yang belum pernah saya dengar. Setelah berkeliling, saya perlahan-lahan merasa tenang. Mulai menyesuaikan diri dengan perubahan identitas saya. Saat itu, Chen Mengyan tersenyum dan berkata, Tuan, jika Anda ingin berolahraga atau berenang, Anda bisa pergi ke klub pemilik, tepat di bawah. Naik lift langsung ke sana. Saya mengangguk sedikit. Baik, saya sudah tahu. Silakan kembali dan istirahat. Jika ada kebutuhan, aku akan meneleponmu. Chen Mengyan secara aktif menambahkan kontak saya. Dengan alasan yang baik, untuk memberikan layanan yang lebih baik. Dia tersenyum dengan menggoda. Baik, Tuan. Jika Anda memiliki kebutuhan, hubungi saya kapan saja. Siap melayani Anda 24 jam. Dia sengaja menekankan kata, apapun. Sudut bibir saya sedikit terangkat. Mengangguk sedikit. Orang-orang di dunia ini. Apa Anda masih tidak mengerti maksud kata-kata ini? Pagi berikutnya. Sinar matahari menembus jendela dan menyinari wajahku. Aku membuka mata dengan bingung. Dengan malas aku meregangkan tubuh. Tidur sampai bangun sendiri itu memang menyenangkan. Siapa yang tahu apa yang telah dilalui sebelumnya? Itu adalah hari-hari yang menyedihkan. Hanya perlu mencuci sedikit. Aku bersiap untuk mengganti pakaian dan keluar makan. Kulkas kosong melompong.
Tampaknya aku harus mencari pengasuh profesional. Mengenai pembersihan. Sebelumnya, Chen Mengyan sudah bilang, rumah ini memiliki tim kebersihan profesional. Siap sedia untuk layanan kunjungan kapan saja. Memikirkan sosok Chen Mengyan. Kalimat itu muncul di pikiranku. Cabang tipis bergantung pada buah yang besar. Enak sekali, bisa menyenangkan hati. Jika dibilang aku tidak punya perasaan padanya, itu tidak mungkin. Siapa yang tidak suka wanita cantik? Terutama seperti Chen Mengyan yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Dan dia juga pernah memberi petunjuk padaku. Tapi aku memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menyusun rencana dengan santai itu lebih menarik. Kemudian, saya pergi ke ruang pakaian untuk mencari baju hari ini. Melihat barang-barang murah yang tidak banyak. Menghela napas dan tersenyum pahit. Sudah saatnya membeli beberapa baju baru. Saya sekilas melihat saldo di ponsel saya. Saya memasukkannya ke dalam saku. Mengambil kunci dan keluar. Jari telunjuk saya menekan tombol starter. Aston Martin mengeluarkan suara berdecit. Senangnya tidak terkira. Gedung Guojin tidak jauh dari Haijin nomor 1. Semua berada di pusat bisnis Lu Jiazui. Gue nggak pergi ke Gucci. Toko barang mewah seperti Hermes. Saya sama sekali tidak tertarik dengan merek-merek ini. Murni pajak kecerdasan. Berkeliling di lantai 1 dengan santai. Menemukan sebuah toko yang terlihat bagus. Toko khusus pakaian pria. Merek yang tidak saya kenali. Tapi bajunya cukup bagus. Jadi, saya melangkah masuk dengan percaya diri. Toko ini sangat besar. Ada 6 orang petugas penjualan. Tapi pelanggannya sangat sedikit. Termasuk saya, hanya ada 3 orang. Petugas penjualan di meja depan melirik saya sebentar. Seorang wanita tua berkata, "Xia Oli, kamu baru bekerja beberapa hari. Anak muda itu, kamu sambutlah dia. Latihlah tanganmu." Xiao Ji tertegun sejenak. Biasanya tidak banyak pelanggan di toko. Sebagian besar sudah dibagi oleh beberapa orang lainnya. Tidak menyangka hari ini manajer toko mengatur dirinya untuk menyambut. "Selamat siang, Bapak. Selamat datang di BC. Saya adalah pramuniaga Xiao Li. Senang bisa melayani Anda." Gadis itu berbicara dengan sedikit gugup. Saya tersenyum tipis. Beberapa barang ini terlihat bagus. Pasangkan untuk saya. Saya akan mencoba pakai sebentar. Apakah Anda yakin? Saya mengangkat alis. Kenapa? Apakah ada masalah? Xiao Li segera menggeleng. Tidak, tidak ada masalah. Bapak, silakan istirahat sejenak. Saya akan segera menyiapkan satu set untuk Anda. Dia mengambil meteran untuk mengukur data saya. Kemudian berputar di sekeliling saya. Mulai memilih. Sangat cepat. Tidak lama kemudian, beberapa set pakaian dan sepatu yang sudah dipadu-padankan sudah diletakkan di depan saya. "Bapak, apa pendapat Anda tentang ini? Apakah ada warna yang Anda tidak suka?" Li kecil tersenyum. "Tuan, Anda bisa coba dulu." Ketika saya keluar dari ruang ganti setelah mengganti baju, Xiao Li langsung terkejut. Jika sebelumnya penampilan saya 80 poin, sekarang setidaknya 85 poin. Jika saya mengatur rambut saya sedikit lebih, diperkirakan bisa mendekati 90 poin atau lebih. Saya sangat puas. Langsung saya katakan, "Xiao Li, saya tidak akan mencoba sisa baju lainnya." Gadis itu terlihat sedikit kecewa, tapi tetap tersenyum. "Baiklah, Tuan." Setelah itu, saya bersiap untuk mengambil yang lain. Beberapa baju dan sepatu kembali. Saya tersenyum pahit. Maksud saya adalah, saya akan mengambil semua ini. Tidak perlu mencoba lagi. Itu terdengar seperti musik indah bagi Xiao Li. Gadis itu sangat bersemangat. "Serius, Tuan?" Saya sedikit tersenyum. "Tentu saja. Semuanya sudah dibungkus." "Baiklah, baiklah. Silakan tunggu sebentar." Xiao Ji dengan cepat membawa baju dan berjalan ke meja kasir. Ketika manajer wanita mengetahui saya membeli 6 set baju, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Apakah sekarang generasi kaya suka berpura-pura lemah? Total biaya yang saya keluarkan adalah 120.000. Setelah keluar dari toko pakaian pria, saya langsung pergi ke sebuah restoran Sichuan di lantai atas. Saya memesan 2 hidangan andalan, daging kembali dan daging sapi wangi. Rasanya enak. Dengan 2 piring makanan, saya makan 4 mangkuk nasi. Saat melihat tagihan, Rp258. Dulu uang ini bisa untuk hidup selama seminggu. Tapi sekarang hanya cukup untuk penghasilan selama 4 menit. Kembali ke mobil. Saya merenungkan pengalaman hari ini. Saya menghabiskan 120.000 untuk beli baju. Saya menghabiskan lebih dari 200 untuk makan. Dalam setengah hari, saya menghabiskan sekitar 100.000. Ini adalah hal yang dulu tidak berani saya impikan. Jadi, inikah kehidupan orang kaya? Kedatangan sistem membuat yang terbiasa hemat. Saya belum terbiasa dengan perubahan mendadak ini. Tetapi pengeluaran hari ini memberi saya pemahaman. Kaya itu memang sangat menyenangkan. Baru saja mengemudikan mobil meninggalkan pusat Guojin. Menerima telepon dari Chen Mengyan. Dia mengatakan pakaian sudah diantar. Saya awalnya berniat untuk pergi jalan-jalan di Bun. Sekarang hanya bisa kembali ke rumah. Saat kembali ke rumah, saya melihat Chen Mengyan sedang duduk di depan pintu sambil bermain ponsel. Di samping ada sebuah mobil kecil yang cantik. Di atasnya dipenuhi dengan tas belanja. Melihat saya datang, Chen Mengyan segera berdiri. Saya tersenyum sedikit. "Maaf telah membuatmu menunggu." Chen Mengyan melihat saya yang telah berubah. Matanya berkilau. Saya hari ini sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Saya melihat tas belanja di troli kecil. Langsung mengambil 7 atau 8 tas. Dia segera mengangkat beberapa tas yang tersisa. Setelah menaruh pakaian dengan baik. "Ingat tentang pengasuh. Mengyan, apakah kamu memiliki sumber daya untuk pengasuh?" "Ada, Tuan Muda. Kami memiliki kerjasama khusus dengan perusahaan layanan rumah tangga. Tidak tahu apa saja yang kamu butuhkan dari pengasuh. Cari pengasuh wanita sekitar 40 tahun. Gerakan tangan dan kaki sedikit lebih cepat. Yang paling penting adalah kepribadiannya dapat dipercaya. Tidak masalah. Paling lambat,
Bisa menemukan yang cocok lusa. Saya mengangguk sedikit. Masalah ini tidak terlalu mendesak. Cukup perhatikan saja. Selain itu, saya akan pergi berlibur beberapa hari ke depan. Mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Ingat untuk mengatur layanan kebersihan rumah tangga. Mendengar saya akan pergi berlibur. Masih ada 1 atau 2 bulan lagi. Chen Mengyan menggigit bibirnya. Bertanya dengan hati-hati. Tuan muda, apakah kamu butuh aku menemanimu pergi? Saya tanpa sadar berkata. Saya berlibur untuk melepaskan perasaan. Kenapa kamu pergi bersamaku? Jangan-jangan kamu ingin jadi pacarku? Chen Mengyan langsung memerah. Bahkan tidak bisa berbicara lancar. Saya tersenyum kecil. Baiklah, saya hanya bercanda denganmu. Kamu turun saja dahulu. Aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Baik, tuan muda. Chen Mengyan sedikit membungkuk. Keesokan paginya, bunyi dering ponsel membangunkan saya. Mengambil ponsel dan melihat. Ternyata sepupu saya, Sukinya, yang menelepon. Kak, kuliah itu sangat sulit. Mata kuliah banyak dan sulit. Teman-teman sekelas juga sangat hebat. Saya merasa sangat buruk. Tekanan sangat besar. Dan aku di sini sendirian. Bahkan tidak ada seseorang untuk berbagi perasaan. Saya menghela nafas. Jika tekanan terlalu besar, beri diri sendiri sedikit waktu istirahat. Ayo kita makan besar. Santai saja. Jika uang tidak cukup, bilang saja ke kakak. Kakak akan mengalihkan untukmu. Kakak, kamu memang kakak yang terbaik. Jangan banyak bicara. Saya akan sampai di depan sekolah kalian dalam sekitar setengah jam. Siapkan dirimu untuk turun. Saya mengemudi sampai ke depan universitas. Setelah Sukinya masuk mobil, dia menatapku dengan aneh. Kakak, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu disponsori oleh wanita kaya? Jangan bicara begitu. Kakakmu mana mungkin disponsori wanita kaya? Apakah aku terlihat seperti orang yang mengandalkan orang lain? Sukinya terlihat berpikir. Dia tampan, badan cakep, kepribadian yang cerah. Kamu memang terlihat seperti orang yang bisa disukai wanita kaya. Omong kosong. Siapa orang yang baik hati akan memperlakukan adiknya seperti ini? Pergi, pergi, pergi. Sukinya menepuk tanganku. Dia mengernyitkan dahi. Baiklah, jangan berisik lagi. Saatnya pergi. Setelah selesai berbicara, saya menyalakan mesin mobil. Diiringi dengan suara menggelegar dari Aston Martin. Sukinya semakin bersemangat. Mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa selfie. Setelah itu, dia mulai mengobrol. Hehe, sungguh membuat kalian marah. Hanya kalian beberapa pelacur kecil. Masih ingin mengenal kakak saya. Mendengarkan suara kentut dengan jelas. Dari Jiangcheng ke Modu kira-kira 800 km. Butuh waktu 10 jam penuh untuk sampai. Ketika tiba di pusat kota Modu, sudah pukul 10 malam. Melihat gedung-gedung tinggi dan lampu neon berkedip dari jendela mobil, Sukinya menatap dengan mata bercahaya. Kakak, Modu benar-benar sangat makmur. Apakah orang-orang di sini semua kaya? Saya yang kelelahan mendengar kata-kata ini. Dalam hati saya merasa campur aduk. Jika tidak mendapatkan sistem, mungkin diri saya saat ini masih berjuang untuk kehidupan. Qingya, kamu harus ingat satu kalimat. Kamu punya uang. Pasar Shanghai adalah Modu yang dipenuhi kemewahan. Segitiga hitam mengarah ke kanan, kamu tidak punya uang. Pasar Shanghai hanyalah pasar Shanghai. Bahkan jika Bund dan Menara Oriental sangat indah, tidak dapat mengubah fakta ini. Sukinya tertegun sejenak. Meskipun tidak banyak bertanya, tapi di dalam hati dia sudah sedikit mengerti. Apakah masih ada makan malam besar pada jam segini? Sukinya tiba-tiba bertanya. Saya tersenyum sedikit. Tenang saja, pasti ada. Kehidupan malam di kota sihir baru saja dimulai. Saya mengemudikan mobil ke restoran yang terletak di Bund, menghadiri pesta makanan laut di lokasi strategis. Setelah berbicara beberapa kalimat dengan resepsionis, di bawah bimbingan pelayan, kami menuju ruang privat. Sukinya mengikuti di samping saya. Dia berbisik pelan. Kakak, tempat ini benar-benar megah sekali, ya? Saya tersenyum tipis. Saya bisa merasakan ketegangan gadis ini. Sampai kami masuk ke ruang privat, Sukinya baru bisa menghela napas lega. Pelayan menyerahkan menu. Tuan, bolehkah saya bertanya, ingin makan apa? Saya melihat-lihat dengan santai. Pesan paket udang Australia. 1 porsi abalone 2 kepala dan 1 porsi kepiting raja. Ditambah 1 porsi salad buah dan sayuran. Setelah selesai berbicara, aku menyerahkan menu kepada Sukinya. Lihatlah, apalagi yang ingin kamu makan. Sukinya dengan antusias menerima menu. Namun ketika melihat harga yang ratusan bahkan ribuan, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia segera mengembalikan menu. Kak, kamu sudah memesan cukup banyak. Aku tidak akan memesan lagi. Pelayan dengan bijaksana membawa menu pergi. Setelah dia pergi, Sukinya membisik dengan pelan. Kak, tadi aku sudah menghitung. Untuk makan malam ini, kita pasti membutuhkan puluhan ribu yuan. Kurang lebih begitu. What's wrong? Sukinya menyilangkan kedua tangannya. Terlihat sedikit canggung. Kak, bagaimana kalau kamu membatalkannya? Kita pergi makan di tempat lain yang lebih sederhana saja. Aku tersenyum lebar. Takut kakak mengeluarkan uang. Kakakmu sekarang adalah orang kaya raya. Saat itu, pintu diketuk lagi. Beberapa pelayan masuk satu persatu. 2 tamu terhormat. Selamat malam. Ini adalah abalon 2 kepala dan kepiting raja kelas atas dari Nol Pine. Saya puas mengangguk. Boleh. Cukup yang ini. Minta dapur sedikit lebih cepat. Baru saja mengantar pelayan pergi. Pintu kamar diketuk sekali lagi. Seorang pria yang terlihat seperti supervisor membawa beberapa orang wanita cantik yang mengenakan pakaian klasik masuk. Tuan, ini adalah jamuan malam yang disediakan untuk ruang privat kami. Tidak tahu apakah Anda membutuhkannya. Di samping, Sukinya berkedip dengan mata besar yang berkilau. Seolah-olah mengatakan, kakak, jangan menolak ya. Saya sangat ingin melihat.
Di bawah serangan tatapan Sukinya, saya hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Mendengar kata-kata saya, para wanita yang memegang instrumen muncul sedikit, menemukan posisi mereka dan duduk. Salah satu wanita cantik dengan tubuh yang menawan, berdiri di tengah. Silakan kedua tamu terhormat menikmati tarian jamuan malam. Malam bulan di sungai musim semi. Ketika suara pipa dan guzeng mulai terdengar. Saat itu, saya merasakan angin musim semi yang menyentuh wajah. Para penari mengenakan kostum kuno, menari dengan anggun mengikuti alunan musik. Saat ini, bulan klasik dan tarian berpadu sempurna. Kemudian, pelayan mulai menyajikan hidangan satu persatu. Hidangan pertama adalah bubur cangkir dengan daging kepiting dan trufle hitam. Menghangatkan perut sebelum makan. Membuka penutup cangkir. Aroma lembut mengalir masuk ke hidung. Membuat selera makan semakin menggoda. Sukinya sudah memakannya sampai bersih. Melihat masih ada setengah di depanku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengulurkan tangan yang penuh dosa. Aku langsung menepuknya. Tangan rampingnya yang mengulurkan diri. Kenapa? Makan milikmu sendiri. Sukinya cemberut. Bukankah hanya ingin mencicipi? Kenapa bersikap galak? Siapa yang suruhmu? Jubajie, makan buah ginseng? Tidak tahu rasanya yang sebenarnya. Justru kamu yang seperti Jubajie. Apakah ada Jubajie secantik adikmu? Keusilan kedua orang itu menghibur. Pelayan di samping hampir tertawa. Setelah hidangan utama disajikan semua. Pertama adalah balon dengan hati yang matang selama 10 tahun. Segera setelah itu adalah kepiting raja. Piring uap campuran dan paket lobster Australia. Melihat hidangan lezat di meja, Sukinya tidak bisa menahan air liurnya. Pelayan membawa abalon. Membaginya menjadi 2 dan meletakkannya di piring. Mengolesi dengan saus. Dan membawanya ke depan kami. Saya mengambil pisau dan garpu dan mulai makan. Sukinya juga menirunya. Dia memotong sepotong besar abalon seperti yang saya lakukan. Membasahi dengan saus abalon lalu memasukkannya ke mulut. Matanya bersinar. Daging abalon yang tebal memberikan sedikit kenikmatan saat menggigit. Dipadukan dengan saus yang melimpah. Sangat lezat. Setelah itu, Sukinya juga mulai menyerang kepiting raja. Makan malam ini berlangsung hampir 1 jam. Meskipun keduanya sudah kenyang. Namun masih ada banyak daging kepiting dan lobster Australia di meja. Saya dengan tenang memanggil pelayan. Meminta agar dia membungkus semua sisa makanan. Memiliki uang tidak berarti bisa membuang-buangnya sembarangan. Tidak bisa dibawa pulang. Memberi makan kucing dan anjing juga baik. Tunggu sampai paket hampir siap. Saya membawa Sukinya ke meja depan untuk membayar. Selamat malam, Bapak. Malam ini Anda menghabiskan total 78.000 yuan. Dari 10 ini. Biaya layanan. Ini adalah tagihan. Silakan Anda periksa.